Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Maharani. Di sini saya akan menjelaskan analisis peluang usaha kreatif di kafe yang mencakup memahami konsep, potensi dasar, analisis SWOT untuk peluang usaha, dan menentukan ide bisnis bidang di kafe. Konsep dasar peluang usaha di kafe. Pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh seorang wirausahawan untuk menciptakan nilai tambah atau inovasi melalui ide, gagasan, dan keahlian di bidang desain komunikasi visual yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Selanjutnya ada ciri utama industri kreatif di kafe, mengandalkan ide, bakat, dan keahlian visual individu. Produk bersifat unik, memiliki estetika tinggi, adaptif terhadap tren teknologi digital, serta solutif terhadap kebutuhan komunikasi massa. Identifikasi potensi lingkungan. Yang pertama ada di lingkungan sekolah. Kebutuhan desain poster event, pembuatan merchandise seperti gantungan kunci, stiker, serta jasa dokumentasi, foto dan video acara sekolah. Yang kedua ada UMKM masyarakat. Branding usaha lokal seperti desain logo, kemasan produk atau packaging, papan nama toko, dan materi promosi cetak atau digital. Yang ketiga ada media sosial lokal. Pengelolaan konten feed Instagram atau TikTok untuk bisnis sekitar yang membutuhkan tampilan visual lebih estetik dan profesional. Selanjutnya ada menganalisis kebutuhan pasar. Yang pertama, riset tren visual dengan mengamati tren gaya desain terkini yang digemari publik seperti minimalis, retro, atau vintage, dan flat design. Yang kedua, ada riset masalah konsumen. Mencari tahu kesulitan klien seperti UMKM yang bingung membuat kemasan menarik untuk masuk minimarket. Yang ketiga ada analisis pesaing, mempelajari kelebihan dan kekurangan kompetitor jasa desain di wilayah sekitar. Di sini ada analisis SWOT usaha di kafe. Yang pertama ada strength, kekuatan atau keunggulan internal, contohnya menguasai software desain seperti Photoshop, Illustrator, dan ide original. Yang kedua ada weakness, keterbatasan atau kelemahan internal. Contohnya, spesifikasi laptop atau alat terbatas, manajemen waktu masih kurang. Yang ketiga ada opportunity, peluang eksternal yang ada. Contohnya adalah banyak UMKM butuh desain logo dan kemasan dengan budget terjangkau. Yang keempat ada threat, tantangan atau ancaman dari luar. Contohnya adalah persaingan harga, aplikasi generator logo otomatis atau AI gratis. Selanjutnya ada peluang sektor bisnis DKV. Beragam pilihan karir dan bisnis, siswa DKV tidak hanya terpaku pada jasa desain cetak konvensional, industri kreatif menawarkan berbagai cabang peluang usaha dari skala freelance hingga pembuatan produk fisik bernilai jual tinggi. Lalu ada contoh ide bisnis DKV. Yang pertama ada jasa branding dan identitas visual, seperti pembuatan logo, brand guideline, dan desain kemasan atau packaging. Yang kedua ada jasa sosial media manajemen dan content creation, seperti pembuatan microblog, Instagram feed, Reels, atau TikTok branding. Yang ketiga ada jasa ilustrasi dan karakter desain, seperti maskot perusahaan, vektor wajah, dan ilustrasi buku anak. Selanjutnya ada jasa fotografi dan videografi, seperti foto produk komersial, dokumentasi acara, editing video. Dan yang terakhir ada merchandise dan digital printing, seperti cetak stiker custom, sablon kaos DTF, dan mug custom. Dan yang terakhir ada langkah menentukan ide bisnis. Yang pertama dengan mengevaluasi keahlian diri. Tentukan minat utama, misalnya vektor art, fotografi, packaging design, atau produk handmade. Yang kedua ada ceruk pasar atau niche. Fokus pada target audiens spesifik agar pesan visual dan pemasaran lebih efektif. Yang ketiga ada buat prototype dan portofolio. Susun contoh hasil karya atau produk fisik awal sebagai bukti kualitas karya kepada calon pemesan. Yang terakhir ada kemas secara profesional dengan memanfaatkan desain kemasan menarik dan branding media sosial yang rapi untuk meningkatkan value. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.